Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apliansyah dengan NRP 24401198. Di sini saya akan melanjutkan presentasi setelah rekan saya yaitu Ervan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pengelompokan konsumen pada fase 2. Yang pertama yaitu actualizer, memiliki pendapatan dan rasa percaya diri yang tinggi, aktif, mandiri, berpendidikan tinggi, dan membeli produk untuk memperoleh kualitas hidup terbaik. Contohnya, seseorang membeli iPhone atau laptop mahal karena kualitas dan performanya bagus, bukan hanya karena tren. Yang kedua yaitu full village, dewasa, bertanggung jawab, berpendidikan tinggi, dan fokus pada keluarga serta kesehatan, bersifat praktis dan terbuka terhadap gagasan baru. Untuk contohnya seperti seorang memilih makanan sehat atau membeli produk rumah tangga yang awet untuk keluarga. Yang ketiga yaitu believers, tradisional, religius, dan berorientasi pada keluarga. Setia pada produk tertentu, kurang inovatif, dan hidup berdasarkan prinsip. Untuk contohnya seperti seorang tetap menggunakan merek teh atau sabun yang dijual keluarga sejak dulu. Yang keempat yaitu achiever, fokus pada karir dan keluarga, menyukai status sosial dan kesuksesan, cenderung membeli produk yang menunjukkan citra dan prestige. Untuk contohnya seperti seorang membeli mobil atau pakaian branded agar terlihat sukses dan profesional. Yang kelima yaitu striver, ingin diakui lingkungan, mengikuti tren, impulsif, dan menganggap uang sebagai ukuran keberhasilan. Untuk contohnya seperti seseorang membeli sepatu atau tas yang sedang viral di media sosial. Yang keenam yaitu struggle, memiliki sumber daya terbatas, konservatif, berhati-hati dalam membeli, dan fokus pada kebutuhan dasar. Untuk contohnya seperti seseorang memilih produk diskon atau merek yang lebih murah untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu experience, menyukai hal baru, aktif, suka tantangan dan risiko, impulsif, serta tertarik pada mode dan hiburan. Untuk contohnya seperti seorang mencoba kafe viral atau membeli gadget terbaru karena penasaran. Yang kedelapan itu maker, praktis, suka bekerja dengan tangan, mandiri, konservatif, dan lebih fokus pada kegiatan nyata dibanding status sosial. Untuk contohnya seperti seseorang membeli alat pertukangan atau peralatan rumah yang awet dan berguna. Selanjutnya yaitu nilai yang mempengaruhi gaya hidup. Yang pertama yaitu nilai ekstrinsi dan intrinsik. Yang pertama yaitu nilai ekstrinsi, konsumsi untuk manfaat atau fungsi produksi. Jadi konsumen membeli produk karena manfaat atau fungsi produk tersebut, fokusnya pada kegunaan dan kebutuhan. Contohnya seperti membeli motor untuk memudahkan transportasi ke kampus atau kerja. Yang kedua yaitu nilai intrinsik, konsumsi untuk kepuasan dan penghargaan diri. Seperti konsumen membeli produk untuk kepuasan diri, kesenangan, atau penghargaan terhadap diri sendiri. Untuk contohnya seperti membeli parfum atau skincare karena membuat diri lebih percaya diri dan senang. Dan yang kedua yaitu nilai diri dan nilai lainnya. Konsumen membeli produk untuk memperoleh pengakuan dan kebanggaan pribadi. Jadi, konsumen membeli produk untuk mendapat pengakuan diri dari orang lain dan meningkatkan kebanggaan pribadi. Contohnya seperti membeli pakaian branded agar terlihat lebih keren dan dihargai lingkungan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk tampil unik atau need for uniqueness. Jadi seseorang ingin terlihat berbeda dari orang lain melalui gaya hidup atau barang yang digunakan. Contohnya membeli outfit atau sepatu yang jarang dipakai orang lain. Yang kedua
Yang kedua, kesadaran terhadap harga, price consciousness. Jadi konsumen sangat mempertimbangkan harga sebelum membeli produk. Untuk contohnya membandingkan harga di berbagai toko sebelum membeli barang. Yang ketiga yaitu orientasi pada minat masyarakat atau public interest orientation. Jadi gaya hidup dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan tren masyarakat. Contohnya mengikuti tren makanan viral karena banyak dibicarakan di media sosial. Yang keempat yaitu kebutuhan prestasi, yaitu need for achievement. Jadi, seseorang ingin menunjukkan keberhasilan dan pencapaian melalui gaya hidupnya. Contohnya, membeli laptop atau mobil bagus sebagai simbol keberhasilan kerja. Yang kelima yaitu kebutuhan untuk dihargai, need for respect. Jadi, konsumen ingin mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari orang lain. Contohnya, memakai barang bermerek agar lebih dihormati dalam pergaulan. Selanjutnya yaitu karakteristik gaya hidup. Yang pertama, gaya hidup adalah fenomena kelompok. Gaya hidup seseorang dipengaruhi oleh keikutsertaannya dalam kelompok sosial dan hubungannya dengan orang lain. Jadi, gaya hidup seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, teman, keluarga, dan kelompok tempat ia berada. Contohnya, mahasiswa mengikuti tren, pakaian, atau nongkrong yang sedang populer di lingkungannya. Yang kedua, yaitu gaya hidup mengikuti berbagai aspek kehidupan. Gaya hidup seseorang dapat menghasilkan konsistensi perilaku tertentu. Jadi, gaya hidup terlihat dari aktivitas sehari-hari, cara berpikir, kebiasaan, hingga pola konsumsi seseorang. Contohnya, seperti seseorang yang rutin olahraga dan makan sehat menunjukkan gaya hidup yang sehat. Yang ketiga yaitu gaya hidup menerapkan minat hidup. Gaya hidup menunjukkan minat hidup seseorang seperti keluarga, pekerjaan, agama, dan politik. Gaya hidup menunjukkan apa yang menjadi minat atau prioritas seseorang seperti pekerjaan, keluarga, hiburan, atau agama. Contohnya, orang yang suka traveling akan lebih banyak menghabiskan uang untuk liburan. Yang keempat yaitu gaya hidup berbeda menurut variabel sosial yang relevan. Laju perubahan sosial dalam suatu masyarakat sangat berkaitan dengan variasi gaya hidup. Gaya hidup setiap orang berbeda tergantung usia, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan lingkungan sosial. Contohnya, gaya hidup mahasiswa berbeda dengan pekerja kantoran atau pengusaha. Yang selanjutnya yaitu pengukuran gaya hidup konsumen. Untuk mengetahui gaya hidup konsumen dapat dipergunakan pengukuran psikografis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menilai gaya hidup, pasar sasaran, karakteristik kepribadian, dan karakteristik demograf. Pengukuran gaya hidup dilakukan menggunakan psikografis, yaitu pertanyaan untuk mempengaruhi kebiasaan, minat, dan kepribadian konsumen, sehingga perusahaan bisa menentukan target pasar. Contohnya, perusahaan melakukan survei tentang hobi, aktivitas, dan kebiasaan belanja konsumen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.